untuk selama-lamanya. Jadi orang bisa jadi anggota di dalam keluarga Allah sekarang dengan tunduk kepada perintah Kristus yang diucapkan dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis, maksudnya yang diselamkan, dibenamkan dalam air, akan diselamatkan. Orang tidak selamat pada saat dia percaya kepada Kristus, melainkan Kristus sendiri berkata, memerintahkan orang harus percaya dan garis bawahi dan harus dibaptis untuk diselamatkan, sesuai dengan perintah yang Petrus ucapkan pada hari Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2. Kepada orang yang sudah beriman, dia menjawab, mereka harus bertobat dan harus dibaptis untuk pengampunan dosanya. Jadi dosa tidak diampuni sebelum mereka dibaptis. Dosanya tidak diampuni, mereka tidak diselamatkan pada saat mereka beriman. Karena Kristus dan Petrus keduanya berkata bahwa keselamatan pengampunan dosa terjadi menjadi nyata setelah dibaptis, bukan sebelumnya atau tanpa baptisan, melainkan setelah dibaptis. Itulah perintah dan kehendak Allah bagi kita sekarang di bawah perjanjian baru ini. Dan tidak dapat melunasi hutang itu. Jadi hutang itu menjadi begitu besar sehingga hal yang terbaik yang saudara bisa lakukan adalah membayar bunga selama sisa hidup. Jadi ketika akhirnya mati secara tidak terhormat di mata para kreditor, tidak lagi berhutang karena sudah mati. Tapi katakanlah seorang yang sangat kaya datang dan solatkan saudara dengan berkata begini, saya akan membayar bunga hutang saudara setiap tahun dan menjaga citra saudara di mata para kreditor. Dan saat saudara mati, saya akan melunasi hutang semuanya. Lunas. Nah, itu kabar baik, kan? Tapi kalau begitu, saudara masih harus hidup di bawah hutang itu sisa hidup. Tidak akan terbebas dari hutang itu. Nah, sekarang katakanlah seorang yang sangat kaya yang lain datang kepada saudara dan berkata bahwa ia akan melunasi semua hutang itu. Dan ia berkata, saya akan melunasi hutangmu seluruhnya, sehingga kamu akan terbebas dari hutang mulai dari sekarang sampai seterusnya. Ya, tentu itu merupakan kabar yang paling baik. Orang dermawan yang pertama hanya tawarkan pengampunan secara janji. Namun orang dermawan yang kedua, ia tawarkan pengampunan secara nyata, dan dia menawarkan hidup baru berawal dari hari itu. Jadi kita sekarang hidup di dalam tubuh Kristus sebagai orang yang dibenarkan, sudah disucikan dari dosa, Roma 3 ayat 24, dan terus menerus disucikan setiap hari dari dosa kalau kita bertobat dan mengaku